Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini, pelajaran layanan jaringan. Uh, Bapak mau lanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang OSI layer. Kemarin kita sudah membahas tentang physical layer, data link layer, serta network layer. Nah, bagi yang kalian belum melihat atau kalian belum paham, silahkan kalian pelajari dulu terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya. Ada di Google Classroom maupun di YouTube. Sudah di-share di YouTube Bahan Ajar SMK Mana. Sudah di-publish juga, jadi kalian bisa cari, tinggal nyari mata pelajaran sama kelasnya. Oke, kita lanjut saja ya. Sekarang kita masuk ke transport, session, presentation, sama application layer. Yang pertama kita akan bahas tentang transport layer. Di sini transport layer bertugas melakukan proses transportasi dari data dan juga paket data yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Seperti judulnya ya, seperti namanya, transport, sudah pasti untuk menerima data, mengirim data. Tapi fungsi yang paling utama itu, fungsi yang pertama itu dia menerima data yang dikirimkan melalui session layer dari yang sesudahnya. Terus memecah data menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu baru tuh agar mempermudah proses pengiriman. Karena kalau misalnya dipecah gitu, jadi data tidak akan mengalami korup kalau misalnya dipecah seperti itu. Kalau misalnya disatukan, takutnya mengalami korup, kena semua, jadi rusak semua. Setelah itu baru nih dari transport ke network yang kemarin Bapak jelasin. Network itu kan yang mengantarkan paket-paket. Nah, transport itu yang memecahnya, menentukan oh ini yang ini dipecah jadi berapa. Terus dia menerima dari session layer, dari yang layer sesudahnya nanti. Nah, memastikan semua data, dan dia juga yang memastikan nih semua data yang dapat tiba di tujuan dengan tepat. Jadi benar-benar dia nentuin, network tinggal nganterin doang. Sama seperti ini aja, kalau kurir itu kan ada yang bagian administrasi yang mencatat alamat-alamatnya. Kalau kurir kan tinggal nganter doang, tinggal nyari alamat yang sudah dicatat. Nah, transport itu yang menentukan agar alamat tersebut tidak salah arah atau paket tersebut tidak salah tujuan. Jadi itu fungsi transport layer. Jadi kita lanjut. Selanjutnya ada session layer. Session layer merupakan layer kelima. Pada model OSI, lapisan ini membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan hubungan antar host di dalam suatu jaringan. Jadi perawatan koneksi sebuah jaringan itu dari session layer. Kalau simpelnya itu dia bisa memutus sama menyambungkan hubungan di dalam sebuah jaringan. Contoh gini, kalian pernah buka suatu website tertentu misalnya, terus kalian login nih, terus setelah beberapa lama nih misalnya login, kalian tidak pakai ini, kalian login aja udah masuk nih menu udah masuk ke beranda yang tempat kalian setelah login, udah kalian tunggu lama, terus kalian mau reload nih misalnya atau refresh halaman. Ketika kalian refresh halaman, tiba-tiba kalian keluar lagi, kalian suruh login lagi. Nah, itu namanya session layer. Jadi dia memberi waktu, kalau misalnya oh ini si ini kayaknya udah nggak pakai lagi nih, di logout aja deh. Nah, kayak gitu. Ntar kita disuruh login lagi kalau misalnya kita sudah terlalu lama di halaman tertentu tapi kita nggak ngapa-ngapain. Seperti itu. Beda kalau misalnya kalian Facebook nih misalnya, kalian sambil scroll sambil lihat-lihat, terus kalian buka profil, itu kan ada kegiatan yang dilakukan. Nah, session layer tidak akan memutus hubungan tersebut karena kalian masih melakukan suatu interaksi. Tapi kalau misalnya kalian tinggal aja nih, misalnya tinggal lama gitu kan, ntar tiba-tiba kalian buka menu yang lain, tiba-tiba tuh logout, suruh login lagi. Nah, itu seperti session layer memutuskan interaksi. Oh, udah gak ada interaksi nih, berarti putusin aja hubungannya. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat mengefisiensikan server, jadi nggak terlalu lama di server. Kalau misalnya udah nggak dipakai bisa keluarkan, terus nanti eh, kapasitas servernya bisa digunakan untuk yang benar-benar menggunakan. Seperti itu simpelnya. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya presentation layer. Layar ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai penerjemah, menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layar-layar berikutnya, dan juga sebaliknya, yaitu mentranslasikan atau menerjemahkan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Jadi masing-masing layer itu punya bahasanya sendiri-sendiri. Nah, ini fungsinya presentation layer. Presentation layer adalah menerjemahkan yang bisa dipahami
oleh masing-masing layer yang jadi misalnya kan presentasi layer itu kan ke 6 ya. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya yang application layer, dia harus menerjemahkan dulu yang dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer itu diterjemahkan dulu agar mudah dipahami ketika disalurkan ke yang selanjutnya, layer selanjutnya, yaitu application layer. Ini menyediakan interface atau antarmuka yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan dan kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Contoh aplikasinya apa? Contoh aplikasinya misalnya email. Kalian kan berinteraksi tuh. Email itu dikirimkan terus ditranslasikan, diterjemahkan ke presentasi layer, diatur oleh session layer, misalnya dihubungkan misalnya di session layer, terus dipecah-pecah lagi, di transport layer, habis itu dikirimkan melalui network layer, sampai ke data layer, sampai ke physical layer, seperti itu. Jadi semuanya saling berhubungan, tidak boleh ada yang tidak ada. Kalau tidak ada bisa rusak. Jadi kalau misalnya kalian membangun suatu jaringan, kalian harus melihat dari 7 poin itu. Data link, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Ada 7 totalnya. Ini tolong dipahami karena kemungkinan nanti PTS akan keluar. Jadi pahami baik-baik. Setidaknya kalian paham, tidak perlu kalian patokan dengan yang Bapak ketik atau patokan yang Bapak share materinya. Yang penting kalian paham itu gunanya buat apa, itu juga nilai plus buat Bapak. Nilai plus aja buat kalian ya. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.